Hari ini adalah hari yang telah dinantikan oleh John dan Samantha di mana mereka akan melangsungkan pernikahan mereka. Samantha sedang berada di sebuah kamar untuk menghias wajahnya dan rambutnya. Seorang perias wajah profesional yang didatangkan oleh John sedang menghiasi wajahnya. Tidak perlu dengan make up yang berlebihan, hanya dipoles sedikit saja wajahnya sudah terlihat cantik maksimal. Seorang penata rambut mulai menggulung rambutnya yang lurus untuk membuat sedikit gelombang. Rambutnya yang panjang dan sudah berombak dikesampingkan dan dikepang sedemikian rupa. Selama Samantha sedang didandani, Anna Jackson menghampiri putrinya dengan sesuatu di tangannya. "Sam, ini ada titipan dari John." Samantha mengernyitkan dahinya dan menerima sebuah kotak yang diberikan oleh ibunya dan dengan cepat Samantha membuka kotak itu, matanya terbelalak saat melihat isi dari kotak itu, sebuah tiara. Tiara itu terbuat dari emas putih dengan hiasan bunga kecil-kecil. Tidak hanya itu saja, tiara tersebut terlihat sangat istimewa karena desain bunganya yang rumit. Tiara itu pun ditaburi berlian yang menghiasi di setiap kelopak bunga yang ada sehingga membuat tiara itu terlihat begitu mewah. Samantha menutup mulutnya, dia sungguh tidak menyangka John bahkan memberikan tiara indah itu untuknya. "Mom, apa John yang memberikannya padamu?" "Tidak sayang, asistennya yang memberikannya pada Mommy." Sebuah senyuman menghiasi wajah Samantha. Tidak mau menunggu lagi, Samantha memberikan tiara itu pada penghias rambutnya untuk disematkan nanti di atas kepalanya. Dia sangat ingin melihat penampilannya menggunakan tiara yang diberikan John dan sungguh John adalah pria paling romantis yang pernah dia kenal. Setelah dandanannya selesai, seorang lainnya membantunya memakai gaun pengantin hasil rancangan seorang perancang terkenal. Gaun itu tampak sederhana, dengan leher berbentuk V dan dengan lengan panjang yang terbuat dari brokat sehingga menimbulkan kesan sopan. Meski demikian, potongan gaun ini bergaya modern bak bunga mekar, penampilannya tampak sempurna apalagi ditambah dengan tiara yang John berikan. Tidak lupa, dia juga memakai kalung Heritage in Bloom yang diberikan oleh John sebagai hadiah ulang tahunnya waktu itu. Penampilan Samantha benar-benar bisa membuat iri semua wanita yang melihatnya. Samantha melihat penampilannya di depan cermin dan dia sendiri tidak percaya melihat penampilannya yang terlihat, wah. Anna Jackson menahan air matanya saat melihat putri satu-satunya terlihat begitu cantik di dalam balutan gaun pengantin yang dipakainya. Dia segera memeluk putrinya dan tidak bisa menahan air matanya lagi karena antara bahagia menjadi satu. Bahagia karena putrinya akan segera menikah dengan pria pilihannya dan sedih kini putrinya akan dibawa pergi darinya. "Samantha, akhirnya aku harus melepaskanmu," ucapnya sambil menangis. Samantha memeluk ibunya dengan erat dan berusaha menahan air matanya. "Mom, don't cry. Walaupun aku sudah menikah, aku tetap putrimu seperti yang dulu." Anna Jackson mengangguk dan mengusap air matanya, putri kecilnya dulu kini sudah tumbuh dewasa dan akan diambil darinya. "Apa kalian sudah siap?" tanya Alex Jackson yang masuk ke dalam kamar itu. Pria itu melihat putrinya sejenak dan dengan cepat pula Alex Jackson melangkah ke arah putrinya dan memeluknya sekaligus dengan istrinya. "Sam, kau sudah dewasa sekarang. Maafkan Daddy yang selalu egois terhadapmu. Dad, jangan mengatakan perkataan yang bisa membuatku menangis." Samantha kembali menahan air matanya dengan susah payah. "We love you Samantha," kata ayah dan ibunya bersamaan. "Mom, Dad, please. I just married, I don't go anywhere." Samantha memeluk kedua orang tuanya dan mulai menangis karena dia tidak bisa membendung air matanya lagi.
Mereka berpelukan untuk sesaat dan setelah itu Alex Jackson dan Anna Jackson melepaskan pelukannya dan menatap putrinya sejenak. Jemputan sudah menunggu, ayo bergegas. Ajak ayahnya. Samantha mengangguk dan segera mengambil buket bunga yang diberikan oleh ibunya. Mereka keluar dari sana untuk menuju tempat di mana John telah menunggunya. Pria itu telah mengutus beberapa orang untuk mengawal pengantinnya selama di perjalanan. Dia tidak ingin ada orang yang mengganggu hari pernikahannya. John juga menempatkan beberapa pengawal di tempat acara pernikahannya, bahkan setiap tamu undangan yang hadir harus memperlihatkan kartu undangan baru diperbolehkan masuk ke sana. Samantha turun dari mobil dan digandeng oleh ayahnya. Waktu dia tiba di sana, tepat pada waktu acaranya pernikahannya. Semua tamu undangan sudah berkumpul menunggu kehadiran mempelai wanita, sedangkan John sudah berdiri di atas altar dengan balutan jas putih dan terlihat gagah. Alex Jackson menggandeng tangan putrinya memasuki taman terbuka itu. Di sana tampak para tamu undangan berdiri saat pengantin wanita mulai memasuki tempat acara. Alunan suara musik mulai terdengar. Saat itu Alex Jackson menggandeng tangan putrinya dan dia membawa putrinya menghampiri pria yang akan menggantikannya menjaga putrinya kelak. Semua mata terpana melihat mempelai wanitanya dan para wanita di sana iri melihatnya. Begitu pula dengan John, pria itu terpana melihat Samantha yang bagaikan putri dalam negeri dongeng. Dia memang tidak salah memberikan tiara itu untuk Samantha. Samantha tersenyum penuh kebahagiaan saat melihat pria tampan yang berdiri menunggunya. John segera mengulurkan tangannya saat Samantha tiba di dekatnya. "Baby, you look so beautiful," pujinya. "Thanks," jawab Samantha singkat. "Are you ready to be my wife?" Samantha mengangguk dan menyambut tangan John dengan senyum penuh kebahagiaan dan dia berdiri di samping John. Mereka berdiri di hadapan seorang pendeta dan siap mengucapkan sumpah pernikahan mereka. "John Smith, apakah kau bersedia menerima Samantha Jackson menjadi istrimu dalam suka maupun duka?" tanya pendeta itu. "Tentu saja," jawab John dengan mantap. Pendeta itu kemudian bertanya pada Samantha dan wanita itu menjawabnya dengan penuh keyakinan. Dia tidak akan mungkin salah memilih pria itu menjadi pendamping hidupnya. Setelah mengucapkan sumpah pernikahan, Billy menghampiri mereka dan memberikan 2 buah cincin pada bosnya. John mengambil cincin itu dan menyematkan di jari manis istrinya. Samantha memandangi cincin itu tidak percaya. "John, ini..." Sebuah cincin berlian platinum di mana di tengah cincin itu terdapat berlian oval 5.98 karat dan dikelilingi 3,96 karat berlian bulat sebanyak 10 buah sehingga membentuk bunga. "Sets baby, ini pernikahan sekali untuk seumur hidup kita, jadi biarkan aku melakukan yang pantas untukmu." "Tapi kau terlalu berlebihan John, dan tiara ini..." "Baby, aku tidak mau mendengarnya. Cepat kau pakaikan cincin itu karena aku sudah tidak sabar untuk menciummu." Samantha tersenyum dan mengambil cincin yang diberikan Billy dan segera memakaikan cincin itu di jari John. Setelah itu, John menciumi wanita yang telah menjadi istrinya itu begitu lama. "I love you baby," bisiknya. "I love you too my hubby." John tersenyum penuh kebahagiaan dan memeluk istrinya dengan erat. Para tamu undangan bertepuk tangan untuk pasangan yang baru saja resmi menjadi pasangan suami istri itu. Hari itu Samantha benar-benar bahagia. John benar-benar menepati janjinya memberikan pernikahan impiannya. Tapi tidak untuk seseorang. Saat itu pesta pernikahan masih berlangsung. Setelah acara pengucapan sumpah telah selesai, Edward berlari ke arah Samantha dan memeluk ibunya. Edward tampak menggemaskan dengan jas yang dipakainya dan selama Samantha melakukan prosesi pernikahan, Edward ada bersama dengan keluarga John.
Saat melihat kedatangan ibunya, Edward ingin berlari menghampiri ibunya tapi Sylvia melarang. Saat berada di dalam pelukan ibunya, Edward bahkan bertanya pada ibunya dengan menggemaskan. "Mommy, apa yang kau lakukan dengan Daddy? Apa kalian sedang bermain menjadi raja dan ratu?" tanya Edward dengan polosnya. Samantha tersenyum dan mengusap kepala Edward dengan lembut. "Yes honey, and you are my little prince. Are you sure mom?" "Yes." Samantha kembali mengusap kepala Edward dan mencium wajahnya. Sylvia menghampirinya dan mengajak Edward untuk mengambil sebuah permen di sana. Mendengar itu Edward langsung mengikuti Sylvia dengan ceria. Dan saat ini, Samantha sedang berada di lantai dansa bersama dengan John. Dia telah mengganti pakaian pengantinnya dengan sebuah gaun malam berwarna merah yang memperlihatkan punggungnya yang terbuka. John memeluk istrinya dan mengusap punggung istrinya yang terbuka dengan lembut. "Baby, aku sudah tidak sabar pesta pernikahan ini segera berakhir dan menerkammu di atas ranjang," bisiknya menggoda. "Oh ya, jadi apa yang akan kita lakukan setelah ini? Apa kau mau kabur denganku?" Samantha menatap suaminya dengan senyum di wajahnya. "Jadi kita akan menjadi pengantin yang kabur?" "Yes." "Jika begitu, tunggu apa lagi? Let's go," ajak Samantha. John terkekeh dan menarik tangan istrinya. Mereka menyelinap dari para tamu untuk pergi dari sana. Sebelum pergi, Samantha melirik ke arah Edward yang bermain dengan ceria bersama dengan Sylvia. John menariknya masuk ke dalam lift untuk membawa istrinya menuju kamar yang telah tersedia. "John, kita mau kemana?" "Tentu saja ke sarang cinta kita, baby." Mereka masuk ke dalam sebuah kamar di mana di atas ranjang sudah ditaburi begitu banyak kelopak bunga mawar. John menutup pintu kamar itu dan menguncinya. Dia tidak mau ada yang mengganggu waktu mereka lagi. Setelah itu, John segera memeluk tubuh Samantha dan menciumnya. "John, apa kita tidak perlu mandi dulu?" "No baby, setelah ini baru kita mandi." John mulai membuka dasinya dan membuangnya. Pria itu bahkan membuka jas yang dipakainya dengan tidak sabar dan membuangnya pula. Samantha tersenyum melihat suaminya itu yang sudah tidak sabar. "John." Jarinya mulai bermain di dada pria itu yang masih ditutupi oleh kemeja. "Apa kau sudah tidak sabar?" "Of course, baby." Samantha menggigit suaminya itu dengan gemas. "Malam ini, kau bisa melakukannya berapa ronde?" godanya. Tangan Samantha mulai sibuk membuka kancing kemeja John satu persatu. "Baby, aku tidak akan membiarkanmu tidur," bisik John di telinganya. "Oh ya, aku tidak sabar menantikannya." John mengangkat tubuh istrinya dan berjalan ke arah ranjang. Saat mereka tiba di dekat ranjang, John berniat menidurkan tubuh istrinya di atas ranjang tapi... Bruk! Tubuh mereka jatuh di atas lantai karena John tidak melihat saat itu mereka berada di sisi ranjang. Samantha begitu kaget sehingga wanita itu menarik suaminya dan mereka jatuh bersama-sama sehingga tubuh John jatuh menimpa tubuhnya. "Oh my God, John! Sakit!" keluh Samantha kesal. "Oh my baby, I'm sorry." John segera bangkit berdiri dan menarik tangan istrinya. "Are you crazy? Oh my God!" gerutu Samantha sambil mengusap-usap punggungnya dan kepalanya yang sakit. "Sorry baby, aku tidak melihatnya." John mendekati istrinya dan mengusap punggung dan kepala istrinya. "Sorry," ucapnya lagi. Mereka saling pandang sesaat dan tidak lama kemudian tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar menyebalkan," gerutu Samantha kesal. "Sorry baby, apa masih sakit?"
John memeluk istrinya itu dan kembali mengusap punggungnya. "Yah. Jadi, apa bisa kita lanjutkan?" "Gas," ucap Samantha sambil mengangguk. John kembali melanjutkan aksinya. "John," gumamnya. "Yes, baby." "John," gumamnya lagi. "Oh baby, ini belum seberapa." "John, hurry up," pintanya dengan nafas yang tersengal-sengal. "Are you ready?" bisiknya. Samantha mengangguk dan melingkarkan tangannya di leher John. "Ingat, pelan-pelan." "Of course, baby." Dan terjadilah malam pertama yang sangat panas. Dengan hati-hati John melakukannya karena ini pertama kalinya untuk Samantha. Sedangkan di bawah, pesta pernikahan mereka masih tetap berlangsung tanpa pengantinnya di sana. Samantha keluar dari dalam kamar mandi dan mengelap rambutnya yang basah. Setelah melakukan itu Samantha hendak membersihkan diri tapi John mengikutinya mandi bersama. Ya tahulah ya, acara mandi yang tadinya cuma sebentar saja jadi 1 jam gara-gara perbuatan John. Mereka kembali bermain dengan liar di dalam kamar mandi. Samantha mengambil baju yang telah disediakan oleh John untuknya dan saat itu John keluar dari dalam kamar mandi dan memeluknya dari belakang. "Baby, are you okay?" "Yes." Saat yang bersamaan ponsel John berbunyi dan dengan cepat pria itu menjawab panggilan yang masuk ke dalam ponselnya. "John, di mana kalian?" tanya ayahnya. "Kenapa?" "Hei, ini pesta pernikahan kalian dan kalian menghilang begitu saja," kata ayahnya kesal. "Sorry Dad, kami hanya beristirahat." "Dustanya." "Ya sudah, cepatlah kau kemari," perintah ayahnya. "Oke." John mematikan ponselnya dan kembali menghampiri Samantha. "Baby, aku harus kembali ke pesta tapi kau beristirahat di sini saja." Samantha mengangguk dan memberikan pakaian suaminya yang telah dipungutnya. Setelah memakai pakaiannya John mengecup bibir istrinya sejenak dan keluar dari kamar itu. Selang tidak berapa lama kepergian John, pintu kamar diketuk dari luar. "Room service." Terdengar suara seorang pria dari luar sana. Samantha sangat heran, padahal dia tidak memesan apa-apa. Apa John memesankan sesuatu untuknya? Tanpa rasa curiga Samantha membuka pintu dan matanya langsung terbelalak kaget saat sebuah pistol tertodong di depan matanya.